Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian pada saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang perkembangan remaja. Seperti apa materi yang akan saya sampaikan? Berikut penjelasannya. Oke, masuk yang pertama ya, ini pengertian perkembangan remaja. Sebelum ke situ, kita harus mengetahui ya, apa sih makna dari perkembangan. Perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari konsepsi dan berlangsung terus sepanjang rentang hidup manusia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan masa remaja itu adalah proses gerakan atau perubahan yang dimulai dari konsepsi dan berlangsung terus sepanjang rentang masa remaja. Ingat, sepanjang rentang masa remaja. Apa sih masa remaja itu? Nah, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan. Oke, pada masa ini meliputi satu, perkembangan biologis, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada perkembangan sosial emosi. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang perkembangan biologis dan perkembangan kognitif saja ya. Oke, lanjut. Yang pertama yakni perkembangan biologis. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan biologis? Perkembangan biologis itu perkembangan yang berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia. Seperti yang kita ketahui, proses evolusi manusia itu meliputi dari perubahan manusia dari pertama sampai masa berikutnya itu pasti terjadi proses perubahan. Jadi meliputi perubahan fisik, perubahan apapun itu. Pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas tentang satu, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Dan yang ketiga, ada ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Yang terakhir nanti kita akan membahas tentang pubertas. Oke, masuk yang materi yang pertama, yakni pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Di sini ada beberapa subbab ya yang termasuk dalam pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama itu ada sifat dasar gen. Sifat dasar gen ini dibagi menjadi tiga. Ada genotip, fenotip, dan reaction range. Apa sih yang dimaksud dengan genotip? Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Sedangkan untuk fenotip adalah bagaimana genotip seseorang itu tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Contohnya itu seperti ciri fisik, seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan selainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada reaksi range atau rentang reaksi. Apa itu? Yaitu rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Contohnya seperti ini. Orang pendek meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh menjadi lebih tinggi daripada rata-rata. Jadi kalau emang gen awal kita itu gen orang yang pendek, kalau kita makan apapun tuh sulit buat untuk menjadi tinggi melebihi rata-rata, karena pada dasarnya kita adalah gen orang pendek. Seperti itu ya. Yang kedua, ke metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Oke, apa sih genetika perilaku itu? Genetika perilaku atau behavior genetics adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Nah, untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Kita masuk ke anak kembar. Anak kembar di sini kita bagi menjadi dua, yakni kembar identik dan kembar franetal. Apa yang dimaksud dengan kembar identik? Nah,
anak kembar identik itu adalah anak yang tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi dua replika yang identik. Jadi masing-masing menjadi satu anak dalam satu sel telur. Seperti ini. Dia akan, pada gambar ini kita lihat ya, dia tuh kembar identik. Jadi satu sama lain itu memiliki ciri fisik yang sama, wajah yang sama, seperti itu. Yang kedua itu ada kembar fraternal. Kembar fraternal itu berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain. Coba kita lihat seperti ini. Nah, jadi dia dua-duanya nggak sama ya, walaupun dalam satu rahim ibu, tapi dia itu dari sel telur yang berbeda. Oke, menurut para ahli, dari penelitian anak kembar ini dapat disimpulkan bahwa kembar identik itu mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama ketimbang kembar fraternal. Hal ini menunjukkan peran faktor herediter pada kedua trait itu. Oke, yang kedua ada adopsi, yaitu peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi itu lebih mirip dengan ciri-ciri orang tua angkat, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ini ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Nah, menurut Alexander Chess dan Stella Thomas, temperamen dibagi menjadi 3, yakni ada anak yang bertemperamen mudah atau easy child. Biasanya ini memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang selanjutnya ada anak bertemperamen sulit atau difficult child, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan dia cenderung lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Selanjutnya yang ketiga itu ada anak bertemperamen lambat dan menghangat. Maksudnya di sini tuh apa sih? Pada temperamen ini tuh menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, dan penyelesaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Oke, masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang pertama, interaksi antara genotip dan lingkungan. Pada interaksi ini dibagi menjadi 3, yakni interaksi antara genotip pasif, interaksi antara genotip evokatif, dan interaksi antara genotip aktif. Yang pertama, interaksi antara genotip pasif dan lingkungan. Ini terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak. Jadi maksudnya gimana? Orang tua itu memberi lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca, maka orang tua akan cenderung mengajarkan anak untuk membaca. Jadi mendidiknya itu dengan cara lebih ke aktif ke membacanya gitu. Yang kedua itu interaksi antara genotip evokatif dan lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Anak aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsang sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu ada interaksi antara genotip aktif dan lingkungan. Itu terjadi saat anak dan remaja itu menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu
dalam lingkungan musikal. Oke, yang kedua di sini ada pengaruh lingkungan. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada pengaruh lingkungan yang terbagi, dan yang kedua ada pengaruh lingkungan yang tak terbagi. Nah, pengaruh lingkungan yang terbagi itu adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Contohnya itu seperti kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Untuk yang pengaruh lingkungan yang tak terbagi itu adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik dialami di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Oke, kita lanjut pokok pembahasan yang ketiga, yakni ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Di sini ada beberapa pokok pembahasan ya. Yang pertama itu ada 4 kurva tumbuh kembang. Itu meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Apa sih kelenjar limfoid? Kelenjar limfoid itu kelenjar yang berfungsi atau berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi pertumbuhan fisik pada remaja itu juga ditandai dengan 4 kurva tumbuh kembang. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Yang pertama itu ada faktor mencari sasaran atau kestabilan diri. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Dalam keadaan terhambat, penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi, kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini diperkirakan akan memiliki dasar genetik. Ya, jadi dia harus mencari sasaran dulu. Yang kedua itu ada faktor kecepatan kematangan. Diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan. Dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Oke, yang ketiga itu ada faktor pengaturan umpan balik. Ini melibatkan penyelesaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya seperti sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain. Yang ketiga ada faktor, yang keempat itu ada faktor massa tubuh. Oke, masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yakni ada pubertas. Yang pertama ini ada batasan dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi pada masa awal remaja. Oke, batasan dan determinan pubertas. Masa pubertas ini biasanya berlangsung pada remaja awal sampai remaja akhir, atau remaja akhir itu menuju ke masa kedewasaannya. Oke, yang kedua itu ada perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oke, pubertas ini terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH dari hipotalamus, diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, sekuens ini akan diikuti dengan timbulnya tanda-tanda seks sekunder, pacu tubuh, dan kesiapan untuk reproduksi. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas ini ada dua, yakni androgen dan estrogen. Oke, androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Oke, masuk yang ketiga, ini ada perubahan fisik. Terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada masa pubertas, yakni pertambahan tinggi badan yang cepat. Yang kedua ada perkembangan seks sekunder. Yang ketiga ada perkembangan organ-organ reproduksi. Yang keempat ada perubahan komposisi tubuh serta
Yang kelima itu ada perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Oke, dari keempat pokok pembahasan itu masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yakni perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berkaitan erat dengan terjadinya proses berpikir individu. Jadi di sini adalah kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Pada perkembangan kognitif ini kita akan membahas tentang dua pokok pembahasan, itu ada pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif dan yang kedua ada pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Masuk yang pertama itu ada pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss. Pada awalnya itu Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat bahwa anak-anak itu membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak itu beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Oke, Piaget itu menskemakan perkembangan kognitif manusia menjadi beberapa tahap. Ini tahap-tahapannya itu ada tahap sensori motorik, tahap preoperasional, 3 tahap operasional konkret, yang keempat ada tahap operasional formal. Masuk ke tahapan yang pertama itu ada tahap sensori motorik. Pada tahap ini berlangsung pada masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Misalnya itu seperti melihat dan mendengar, terus dengan gerakan fisik motorik sehingga disebut sensori motor. Yang kedua ada tahap preoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap preoperasional usia 2 sampai 4 tahun itu meliputi imitasi tak langsung, yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Yang kedua itu ada permainan simbolis, contohnya itu mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Terus ada menggambar, anak dapat menggambar realistis tapi tidak proporsional. Jadi kemungkinan dia masih kayak mencoret-coret, bikin buah apel tapi bentuknya nggak kayak apel gitu ya. Untuk yang usia 4-7 tahun itu ciri-cirinya itu anak masih memahami bahwa volume suatu benda itu berubah dengan perubahan wadah. Tetapi anak tersebut tidak mengetahui bahwa volume dari wadah itu sama. Karena menurut mereka dengan berubahnya wadah dari yang kecil ke tinggi, volumenya itu jadi tambah juga mengikuti ukuran wadah, padahal aslinya sama. Di sini anak usia ini belum memahami ya. Untuk yang ketiga itu ada tahap operasional konkret. Tahap ini itu berlangsung di usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi itu adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Jadi operasi konkret itu adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahapan ini ada 6 ya. Yang pertama itu ada pengurutan. Pengurutan itu adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, dan ciri lainnya. Contohnya ya seperti anak yang diberi benda berbeda ukuran, mereka harus dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar atau yang paling kecil. Untuk yang kedua itu ada classification atau klasifikasi, adalah kemampuan untuk memberi nama atau mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Jadi mengelompokkan benda. Untuk yang ketiga itu ada decentering, itu adalah kemampuan anak mulai pertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya.
Sebagai contoh itu, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Jadi dia bisa mengetahui ya bahwa volume itu sama. Untuk yang ketiga itu ada yang keempat itu ada reversibility. Itu adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. Kemudian kembali ke keadaan awal. Contohnya itu bahwa anak menghitung 4 tambah 4 itu adalah sama dengan 8. Itu juga sama halnya dengan 8 dikurangi 4 itu akan sama dengan 4 dari jumlah sebelumnya. Untuk yang tahap kelima itu ada konservasi, adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda. Contohnya itu sebagai tadi ini tuh kebalikan dari tahap operasional ya. Untuk yang konservasi ini tuh yang volume air yang dari 2 itu, anak itu sudah bisa mengetahui bahwa air yang dipindahkan ke wadah lain walaupun bentuknya beda, lebih tinggi atau lebih apa adanya itu, tapi volumenya tetap sama. Jadi anak itu sudah mengetahui itu. Selanjutnya itu ada tahap operasional formal. Ini berlangsung pada usia 11 sampai 15 tahun. Oke, ditinjau perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 sampai 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Di samping itu, pada tahap ini mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Oke, lanjut yang kedua, ini ada pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Jadi ini lebih proses pembelajaran inquiry, atau dia tuh lebih kayak pengaplikasian dalam berpikir. Jadi lebih kritis dalam berpikir. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah laku sesuai tahapannya. Di sini ada 3 tahapan, yakni tahapan enaktif, ikonik, dan tahapan simbolik. Masuk yang pertama itu ada tahap enaktif. Pada tahap ini tuh anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Contohnya seperti ini, anak-anak itu mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya, atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua itu ada tahap ikonik. Pada tahap ikonik ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Contohnya seperti anak yang melihat gambar orang. Ketika dia sudah melihat gambar orang secara langsung, dia bisa menggambarkan dan mengimajinasikan saat dia menggambarkan orang tersebut. Yang ketiga itu ada tahap simbolik. Nah, pada tahap ini tuh anak sudah bisa memahami simbol. Pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, seperti simbol matematika atau simbol sistem. Remaja juga mampu menyusun gagasannya secara padat. Oke, Brunner itu menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Oke, demikian penyelesaian yang dapat saya sampaikan mengenai masa remaja. Terima kasih dan sampai jumpa.